teman-teman, perkenalkan nama aku Fitri Rahmadanti dari Prodi PGSD semester 2. Kali ini aku akan menjelaskan media ajar tentang struktur bagian bunga dan fungsinya. Sebelumnya ada yang tahu gak sih struktur bagian bunga itu ada berapa macam dan apa saja ya fungsinya? Ayo kita bahas satu persatu. Oke, jadi di sini saya mempunyai satu media ajar mengenai struktur bagian bunga. Seperti yang kita ketahui, bunga memiliki berbagai macam struktur dan juga fungsinya. Mari kita bahas. Oke baik, yang pertama ada kepala sari. Kepala sari berfungsi sebagai tempat penyimpanan serbuk sari atau polen, yaitu sel kelamin jantan yang diperlukan untuk proses penyerbukan. Dengan kata lain, kepala sari menghasilkan dan menampung serbuk sari yang akan disebarkan ke putik untuk memulai proses pembuahan. Kedua, ada tangkai sari atau filamen. Tangkai sari berfungsi untuk mengangkat kepala sari atau anter agar berada pada posisi yang lebih tinggi dari mahkota bunga. Kepala sari adalah tempat di mana serbuk sari dihasilkan yang merupakan bagian penting dalam proses penyerbukan. Dengan berada di posisi yang lebih tinggi, kepala sari lebih mudah menjangkau kepala putik sehingga proses penyerbukan lebih mudah terjadi. Yang ketiga ada kelopak atau sepal. Kelopak berfungsi untuk melindungi mahkota bunga, mempercantik penampilan, dan fotosintesis. Dengan demikian, kelopak bunga sepatu memiliki peran penting dalam melindungi dan mempercantik bunga, serta membantu proses penyerbukan dan fotosintesis. Yang keempat ada bakal biji atau ovule. Berfungsi untuk melindungi sel telur atau ovum dan menjadi tempat bekerjanya sel telur tersebut. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji. Dengan demikian, bakal biji memiliki peran penting dalam siklus reproduksi bunga sepatu, yaitu memastikan keberlangsungan spesies melalui pembuahan dan pembentukan biji. Yang kelima ada kepala putik atau stigma. Kepala putik berfungsi sebagai tempat penerima serbuk sari saat proses penyerbukan, serta sebagai bagian dari putik yang berperan dalam pembuahan dan perkembangan bakal biji. Kepala putik bersifat lengket dan memiliki permukaan yang dapat menangkap serbuk sari. Yang keenam ada tangkai putik atau stilus. Tangkai putik berfungsi sebagai penghubung antara kepala putik dengan bakal buah atau ovarium. Selain itu, tangkai putik juga berfungsi untuk menyangga kepala putik agar tetap tegak dan pada posisinya. Tangkai putik juga dapat membantu proses pembuahan dengan mengantarkan polen ke bagian pangkal buah. Yang ketujuh ada mahkota atau petal. Mahkota berfungsi sebagai proses penyerbukan dengan menarik perhatian serangga atau hewan lain yang akan membantu proses ini. Selain itu, mahkota juga berfungsi untuk melindungi alat reproduksi bunga atau putik dan benang sari. Kedelapan ada bakal buah atau ovarium. Bakal buah berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan dan perkembangan bakal biji. Setelah pembuahan, bakal buah akan berkembang menjadi buah yang melindungi biji. Dan yang terakhir ada dasar bunga atau reseptakel. Dasar bunga berfungsi untuk reproduksi seksual. Bunga sepatu memiliki bagian-bagian yang berperan dalam proses penyerbukan dan pembuahan, seperti benang sari yang menghasilkan serbuk sari dan putik yang menerima serbuk sari. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.